Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa fil rahimakumullah nukmil haditsana fi ma yata'allaq bi sahabin jalil wa huwa Abu Ubaidah ibn Jarrah. Enak soalnya ya Pak. Sampai di mana kemarin? Perang Badar. Saya ulang. Sahih. Ghazwatul Badrin, perang Badar merupakan perang di mana di situ Rasulullah SAW pertama kali melakukan peperangan. Badar adalah nisbat kepada sumur mana sumur tersebut adalah bersih. Sumur tersebut memiliki air yang jernih. Jika seseorang berada di malam bulan purnama melihat umpamanya sumur, lihat atas, lihat rembulan, maka di dalam sumur ada rembulan bulan purnama, maka dinamakan sumur tersebut sumur Badar, yaitu karena sumur tersebut airnya jernih. Jika seseorang berada di malam bulan purnama melihat apa yang berada di dalam sumur, maka dia akan melihat rembulan. Badar arti yang kedua adalah kenapa dinamakan perang tersebut perang Badar? Karena ada di sana sumur milik seorang yang namanya Pak Badar. Ada sumur milik seorang yang namanya Pak Badar. Maka dinamakan sumur Badar. Terkait dengan perang Badar, maka pada bahasa yang lewat telah kami sampaikan bahwasanya jumlah tentara Quraisy kurang lebih 900 sampai 1000 orang, dan itu yang menjadi perkiraan Rasul, karena sesungguhnya tatkala Telik Sandi ditanya jumlah mereka berapa, maka orang ini mengatakan tidak tahu, yang jelas jumlah mereka banyak. Kemudian Rasul bertanya, berapakah tiap hari mereka menyembelih unta? Maka Telik Sandi ini mengatakan 9 sampai 10 unta. Maka Rasul menyebutkan jumlah mereka antara 900 sampai 1000 orang. Menunjukkan cerdasnya Rasulullah SAW, dan ternyata jumlah mereka adalah 950-an orang. Karena sesungguhnya satu unta cukup untuk 100 orang. Ada hal yang menarik. Sebelum perang Badar, maka Rasulullah SAW menetapkan suatu tempat, dan tempat tersebut adalah tempat yang menjadi pilihan Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai muaskar, tempat istirahatnya, tempat markasnya kaum muslimin. Ada sahabat Nabi yang bertanya, "Ya Rasulullah, ahadza manzil?" Apakah tempat ini tempat yang Allah tetapkan untuk engkau sehingga engkau menempati tempat ini? Dalam artian, apakah tempat ini adalah tempat yang telah diwahyukan oleh Allah sehingga engkau menjadikan tempat ini adalah sebagai markas? Maka Rasul bersabda, bukan. Ini adalah hasil ijtihadku. Ini adalah hasil pemikiranku. Maka Rasulullah SAW mendapatkan nasihat dari sahabatnya, ma huwa bimanzil.
Wahai Nabi Allah, kalau begitu ini bukanlah tempat yang cocok untuk dijadikan sebagai markas kita. Aku melihat bahwasanya tempat yang paling baik untuk kita gunakan markas adalah sana itu, dekat Badar, dekat sumur Badar. Karena sesungguhnya nanti kalau terjadi peperangan maka kita akan butuh air. Ya enggak? Orang perang butuh air enggak? Butuh air. Dan kalau ada sumur, maka sumur adalah yang terbaik untuk bekal. Adapun orang-orang Quraisy, maka mereka akan berada di dekat pantai. Mereka nggak dapat air. Kalau sekiranya mau cari air, apa yang didapat? Air laut. Gimana kalau orang minum air laut? Orang kok haus? Orang kok haus? Gimana mas? Minum air laut, tambah haus. Tambah haus. Makanya orang Arab sampai sekarang kalau marah sama temennya kadang berkata, isyrab ma'al bahr. Sana minum air laut. Sana minum air laut. Baik. Walhasil salah satu yang diberitakan sebelum perang Badar, maka 3 orang dari Quraisy maju dan 3 orang dari kaum muslimin maju. Tatkala orang-orang dari Ansar ini, penduduk Madinah ini maju, maka di antara orang Quraisy berkata, "Man antum?" Qalu rahtun minal ansar. Orang-orang yang dari Quraisy ini mereka bertanya, "Siapakah kalian?" Mereka berkata, "Kami adalah kelompok Rahat." Rahat itu adalah bilangan antara 3 sampai 9. Rahtun minal ansar. 3 orang dari Ansar. Qalu mala nabikum min hajah. Apakah kata orang-orang Quraisy, kami enggak butuh kalian. Kami tidak mau berhadapan dengan kalian. Tsumma nada munadihim, ya Muhammad akhrij ilaina akfa'ana min qaumina. Maka ada yang berkata dari kalangan Quraisy, wahai Muhammad, keluarkanlah orang-orang yang terbaik engkau miliki sehingga dia sepadan dengan kami. Perhatikan mas, orang-orang Quraisy pemberani tidak? Oh ya. Keluarkanlah orang-orang yang sepadan sehingga kami bisa melawan. Kenapa mereka bertanya man antum? Karena orang-orang dari Ansor ini semuanya menutup mukanya. Orang perang tinggal matanya enggak Evan? Kayak orang baik sadar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kum ya Ubaidah ibn Harith, wa kum ya Hamzah, wa kum ya Ali." Rasulullah SAW menunjuk 3 orang. Kum ya Ubaidah ibn Harith, wahai Ubaidah ibn Harith, berdirilah. Wahai Hamzah, berdirilah, paman Rasul. Ya Ali, kum, sepupunya Rasul. 3 orang yang maju. Falamma qamu wadanu minhum qalu man antum qala Ubaidah. Qala Ubaidah. Wa qala Hamzah, Hamzah, wa qala Ali, Ali. Begitu mereka maju, sama sahabat-sahabat ini yang dari Mekah ini juga sama pakai apa? Tutup muka, tinggal matanya tok. Sehingga orang Quraisy nggak tahu siapa yang maju ini. Siapa engkau? Maka Ubaidah ibn Harith berkata, aku Ubaidah. Hamzah berkata, aku Hamzah. Ali berkata, aku Ali. Qalu na'am akfaun kiram. Orang-orang Quraisy berkata, ini baru orang-orang yang pas untuk kita ajak gelut. Pemberani-pemberani tidak orang-orang Quraisy, pemberani. Orang-orang Quraisy pemberani.
Fa baraza Ubaidah wa kana asanul qaum Utbah ibn Rabi'ah. Maka Ubaidah ibn Harith ini adalah yang paling muda. Dia melawan orang Quraisy yang bernama Utbah ibn Rabi'ah. Ubaidah melawan siapa? Utbah ibn Rabi'ah. Wa baraza Hamzah Syaibah ibn Rabi'ah. Adapun Hamzah maka lawannya adalah Syaibah. Syaibah ibn Rabi'ah. Wa baraza Ali al-Walid ibn Utbah. Ali bin Abi Thalib lawannya adalah Al-Walid ibn Utbah. Fa amma Hamzah falam yamhal Syaibah an qatalahu wa amma Ali falam yamhal Al-Walid an qatalahu. Wa ikhtalafa Ubaidah wa Utbah bainahuma darbatain wa kilahuma athbata sahibah. Wa karra Hamzah wa Ali bi asyafihima ala Utbah fadafa'a alaihi wahtamala sahibahuma fajazahu ila ashabi. Subhanallah. Musuh Ali Al-Walid ya enggak mati. Kemudian wa amma Hamzah falam yahmal Syaibah an qatalahu. Syaibah pun mati. Adapun di sini ada sahabat yang luka. Siapa yang luka? Siapa yang luka, ikhwan? Ubaidah. Ubaidah luka. Sehingga disinilah Utbah diserang oleh dua orang. Siapa itu? Hamzah dan Ali. Walhasil 3 orang mati dan kaum muslimin menang. Sesudah itu barulah terjadi peperangan. Subhanallah. Dan dikatakan sesudah terjadi perang tanding baru perang secara besar. Nah, di antara mereka yang ikut berperang adalah siapa? Abu Ubaidah ibn Jarrah. Tatkala Abu Ubaidah ibn Jarrah berperang, tiap kali dia berperang maka dia berperang dengan yang terbaik. Siapapun yang di depannya dia bunuh dengan penuh keberanian. Abu Ubaidah ibn Jarrah. Sehingga ada suatu kesempatan di mana Abu Ubaidah dihadangi oleh seseorang. Abu Ubaidah pergi menghindar. Abu Ubaidah mencari lawan lain. Ternyata Abu Ubaidah dihadang lagi sama seseorang. Dia menghindar lagi sampai suatu saat Abu Ubaidah sulit terjepit. Abu Ubaidah selama ini tidak mengayunkan pedangnya, tidak mau melawannya. Tatkala dia terjepit, akhirnya dia pun menebaskan pedangnya dan orang yang menghadang tadi mati. Kenapa dia kok tidak menebas, padahal dia punya kesempatan berkali-kali? Karena yang menghadang ini adalah ayahnya. Subhanallah. Siapa ya kawan? Ayahnya. Ayahnya mati di tangan putranya. Dia tidak membunuh ayahnya, tapi dia membunuh kekufuran yang nempel pada ayahnya. Nuktak tamil. Kita lanjutkan. Salah satu yang disebutkan tatkala kita berbicara siapa ya kawan? Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Maka Abu Ubaidah suatu saat pernah mendapatkan kesempatan yang terbaik, di mana beliau adalah diminta oleh Rasulullah SAW untuk menuju ke kawanan orang-orang ahlu kitab Nasrani. Salah satu yang diberitakan bahwasanya ada beberapa orang dari orang-orang Nasrani, mereka menghadap Nabi dan mereka berkata, "Ya Abul Qasim, ib'ats lana rajulan min ashabika nardahu lana liyahkuma bainana fi asya'i
fi min amwalina ikhtalafna fiha fa innakum indana ma'syaral muslimina mardiyun. Hadatsana Muhammad bin Ja'far qadima wafdun minan nasara ala Rasulillah. Dikatakan bahwasanya Muhammad bin Ja'far meriwayatkan datang sekelompok orang dari orang-orang Nasrani kepada Rasul dan mereka berkata, ya Abul Qasim, wahai Muhammad. Ya Abul Qasim adalah panggilan untuk Rasulullah SAW. Ib'ath ma'ana rajulan min ashabika. Utuslah kepada kami seorang laki-laki yang tardahu lana, engkau ridha dengannya dan kami akan ridha dengannya. Liyahkuma bainana fi asya' min amwalina ikhtalafna fiha. Orang ini kami berharap untuk bisa menyelesaikan masalah yang menjadi perselisihan kami pada harta yang kami miliki. Fa innakum indana ma'syaral muslimina mardiyun. Perhatikan yang dikatakan orang-orang Nasrani. Sesungguhnya kalian wahai Muhammad, sesungguhnya kalian wahai kaum muslimin, menurut kami orang-orang Nasrani, maka kami ridho dengan kalian. Masya Allah. Faqala Rasulullah SAW, ituni al-asyiya ab'ath ma'akumul qawiyya al-amin. Rasul bersabda, kalau begitu datanglah besok. Niscaya aku akan utus kepada kalian seorang yang kuat dan yang terpercaya. Qala Umar bin Khattab, faruhtu ila salati dhuhri mubakiran. Umar bin Khattab berharap orang yang dimaksud orang yang kuat dan terpercaya adalah dirinya. Maka berangkatlah Umar waktu salat zuhur datang lebih awal. Wa inni ma ahbabtul imarata hubbi iyaha yauma idzin rajan akuna sahiba hadzal na'at. Umar bin Khattab berkata, aku tidak pernah berharap untuk memiliki kedudukan sebagai seorang pemimpin kecuali hari itu, karena aku berharap orang yang dimaksud Rasul, orang yang memiliki sifat kuat dan terpercaya adalah aku orangnya. Falamma shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra jala yanduru an yaminihi wa an yasari faj'altu atatawalu lahu liyarani falam yazal yuqallibu basarahu fina hatta ra'a Aba Ubaidah ibn Jarrah fada'ahu faqala ukhruj ma'ahum faqdi bainahum bil haqq fi ma ikhtalafu fi faqultu dhahaba biha Abu Ubaidah. Hari berikutnya maka begitu Umar berharap dia orangnya, dan Umar salat zuhur datang lebih awal. Sesudah selesai salat, ja'ala yanduru an yamini wa an yasari, maka Rasulullah SAW pun melihat, nengok sebelah kanan, Rasul nengok sebelah kiri, nyari orang yang dimaksud. Apakah kata Umar? Faja'altu atatawalu lahu liyarani. Maka Umar bin Khattab menjadikan atatawalu gini atatawalu itu gini. Mungkin aku Rasul nyari aku apa ya? Jangan-jangan aku yang dimaksud. Subhanallah. Falam yazal yuqallibu basarahu, maka Rasulullah SAW masih nyari terus apa gitu, nyari siapa ini, yuqallibu basarahu hatta ra'a Abu Ubaidah. Oh, begitu lihat Abu Ubaidah, fada'ahu, begitu lihat Abu Ubaidah sini, maka Abu Ubaidah pun mendekat. Kemudian Abu Ubaidah mendapatkan ucapan dari Nabi. Apakah kata Rasul? Ukhruj ma'ahum, wahai Abu Ubaidah, keluarlah kamu bersama orang-orang Nasrani. Faqdi bainahum bil haqq, selesaikan masalah yang mereka hadapi. Selesaikanlah masalah yang mereka perselisihkan. Fakultu dhahaba biha Abu Ubaidah. Apa kata Umar? Wes Abu Ubaidah wes. Apa katanya?
Ternyata yang diminta Rasulullah SAW, yang diharapkan Nabi siapa? Ternyata Abu Ubaidah. Masya Allah. Maka Umar pun sudah selesai. Sudah tamat Abu Ubaidah ini selesai. Subhanallah. Bagaimanakah kecintaan Umar bin Khattab untuk memiliki gelar yang di situ Rasul bersabda Al-Qawi Al-Amin. Dan tentunya Abu Ubaidah adalah orangnya, dan kita pun mengenal Umar bin Khattab adalah orang yang khulafa rasyidun. Ya enggak? Tapi dalam hal ini ternyata Rasulullah SAW memilih siapa? Abu Ubaidah. Dikatakan, walam yakun Abu Ubaidah aminan fahasab wa inna makana yajma'ul quwa ila amanah wa qad barazat hadhil quwa fi aktsarin min mautin. Abu Ubaidah merupakan seorang yang terpercaya, dan tidak hanya terpercaya, akan tapi dia mendapatkan dua nikmat. Apa itu? Dipercaya dan memiliki kekuatan yang hebat. Tadi Ustadz Ulin baca kisahnya Nabi Musa tidak ya Pak? Baca kisahnya Nabi Allah Musa. Jika kita berbicara Nabi Musa, maka penyebutan di dalam Al-Quran nama orang yang terbanyak adalah Nabiullah Musa. Nabi yang paling banyak disebut namanya itu siapa ya kawan? Nabi Musa. Salah satu yang diberitakan di dalam Al-Quran, maka tatkala Nabi Allah Musa alaihissalam lari dari kejaran orang-orang yang buruk, tatkala Musa alaihissalam mendapatkan berita innal muluka ya'tamiru nabikal yaktuluk, ya enggak? Sesungguhnya para penguasa mereka berusaha mencari engkau. Innal mal'a ya'tamirukan ila yaktuluk. Innal mal'a, sesungguhnya orang-orang yang menjadi orang-orang top di kepemerintahan, innal mal'a, mereka berusaha mencari engkau dan membunuh engkau. Maka di sini Nabi Allah Musa alaihissalam pergi meninggalkan masyarakatnya, sehingga Nabi Musa berjumpa dengan dua orang perempuan, dan Nabi Musa berkata, ma khatbukuma, apa yang kalian lakukan di sini? Ada perempuan mbak-mbak. Dia ditanya oleh Nabi Musa, dua orang, ada apa kalian berdua ini? Maka perempuan ini mengatakan, kami ini menggembala kambing, dan kami tidak pulang sampai memberikan hewan ternak kami minuman yang cukup. Kenapa? Dua orang ini menunggu orang-orang yang lagi pada berebut air. Apa yang dilakukan Nabi Allah Musa? Maka Nabi Musa alaihissalam berusaha untuk berebut air. Begitu dapat, kemudian diberikan kepada hewan ternak yang dimiliki oleh dua perempuan tadi. Dan dua perempuan tadi adalah putri Nabiullah Syuaib. Sesudah Nabi Allah Musa alaihissalam memberikan minuman pada hewan ternak, maka Nabi Musa alaihissalam beliau berada di bawah pohon berdoa kepada Allah. Habis bekerja lapar, ya enggak? Habis bekerja haus, ya berdoa kepada Allah agar diberi rahmat dari sisinya. Begitu dua perempuan ini pulang menemui ayahnya, kok pulangnya lebih awal?
Jangan-jangan kambing ya dikasih minum, ya enggak? Kenapa pulang lebih awal? Kami sudah menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban kami dan hewan ternak kami sudah minum. Kami dibantu oleh seorang laki-laki yang katanya namanya adalah siapa? Musa. Maka Nabi Allah Shu'aib berkata kepada putrinya, panggillah Musa. Panggillah Musa. Panggil kemari. Maka perempuan ini datang, tamshi ala istihya. Perempuan ini datang dengan penuh kesipu malu. Demikian perempuan. Makanya adik-adik ini sering kan lingkungan laki-laki, ya tidak ya? Kalau ada perempuan asing lewat, ada tamu, ada siapa pun, tidak usah dilihat. Ya enggak tahu sopo to kae. Kok jangan-jangan perempuan terhormat, tamu, ya enggak, wali murid. Kalau memang dia nyari seseorang yang ditanya yang baik, ya enggak, Bu, mohon maaf Bu, mau nyari siapa? Oh, saya mau ketemu Bunyai Pondok. Oh, diantar, ya enggak. Ada tamu dihormat, jangan terus ditonton dari kamar, ataukah jendela yang sudah ditutup pakai hordeng. Lihat. Perempuan terhormat biar berjalan. Antum laki-laki terhormat ya harus jaga kehormatan, ya enggak? Jangan perempuan lewat itu cewek. Walhasil putri Nabi Allah Shu'aib tamsi ala istihya, berjalan dengan kesipu malu. Kemudian perempuan ini berkata, sesungguhnya ayahku memanggil engkau hendak memberikan upah karena engkau telah berbuat yang terbaik untuk memberikan minuman pada hewan ternak kami. Subhanallah. Berangkatlah Nabiullah Musa alaihissalam menuju rumah Nabiullah Shu'aib. Adzan dulu Mas. Nukmil hadis. Kita lanjutkan. Salah satu yang diberitakan bahwasanya putri Nabi Allah Shu'aib datang dan menjemput Nabi Allah Musa. Ini penting Mas, ini penting ini. Ada salah seorang syekh waktu kami mendapatkan penjelasan bagaimanakah Nabi Allah Musa tatkala dipanggil oleh putri Nabi Allah Shu'aib. Harus berjalan tidak ya kawan? Nabi Musa harus berjalan, iya. Putri Shu'aib harus berjalan. Saya pernah memberikan pernyataan bahwasanya waktu itu Nabiullah Musa alaihissalam berjalan di depan dan putri Nabiullah Shu'aib di belakang Nabiullah Musa. Subhanallah. Musa alaihissalam tidak jalan bareng. Nabi Musa juga tidak membiarkan putri Shu'aib berjalan di depan. Tapi ternyata Nabiullah Musa berjalan di depan dan putri Shu'aib di belakang. Disinilah perempuan itu fitnah. Perempuan itu dilihat dari belakang fitnah. Dari samping kanan fitnah. Dari sebelah kiri fitnah. Dari sebelah depan gimana Mas? Fitnah tidak? Maka disinilah diberitakan bahwasanya putri Shu'aib membawa kerikil, ditaruh di tangannya. Masya Allah. Jika jalanan ke kanan, maka Nabi Musa dikasih isyarat sama putri Nabi Shu'aib, kasih kanan. Oh, belok kanan toh. Kalau jalan belok kiri, maka kerikil dilemparkan kemana? Kiri.
Mafhum adik-adik? Luar biasa. Bagaimanakah Allah menjaga kesucian orang-orang dahulu? Belakangan ini kadang laki-laki nggak kenal sama siapa-siapa, WA, ngechat, bukan ngechat tembok, chat HP. Mbak-mbak ngechat mas-mas. Fitnah tidak ya kawan? Fitnah. Maka ini diperhatikan. Anak-anak pesantren harus berbeda. Para penghafal Al-Quran harus hidup mulia. Jagalah Al-Quran, maka Allah akan menjaga Anda. Rasulullah menyebutkan, ihfadillaha yahfadka. Ghifari harus dijaga kehormatannya. Ya enggak? Teman-teman yang Ghifari, semuanya menjaga kehormatan. Demikian. Seorang laki-laki harus menjaga kehormatan. Jangan WA-WA-an sama orang yang tidak berhak untuk di WA. Sekalipun di situ nasihat. WA. Tahajud dulu ya, Mbak. Tahajud dulu. Maksudnya baik. Tapi di situ setan goda, ya enggak? Kenapa yang di WA kok mbak-mbak itu tidak simbah-simbah sana itu? Nukmil hadis. Taib. Begitu Nabiullah Musa alaihissalam nyampe di tempat Nabiullah Syuaib, maka Nabi Musa pun menceritakan apa yang terjadi. Dan Nabiullah Syuaib berkata, kamu akan selamat, kamu akan aman. Apakah kata putrinya? Nih mas, Al-Qawi Al-Amin. Ya abati istajirhu. Wahai ayah kami Syuaib, sewalah laki-laki ini. Angkatlah Musa menjadi seorang pegawai. Apa katanya? Fa inna khaira man istajartal qawi al-amin. Ya tidak, sewalah dia, angkatlah menjadi pegawai. Karena sesungguhnya orang yang paling baik untuk dijadikan sebagai karyawan adalah orang yang kuat dan orang yang terpercaya. Dan Rasul menyebutkan al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat jauh lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Kuat imannya, kuat badannya, kuat akalnya. Demikian, menjadi seorang yang kuat. Apakah kata putri Syuaib? Sesungguhnya orang yang paling baik engkau jadikan sebagai karyawan adalah orang yang paling kuat dan orang yang terpercaya. Apakah kata Nabiullah Syuaib? Nabi Syuaib memberikan penawaran. Wahai Musa, aku berikan penawaran, yaitu engkau akan aku nikahkan dengan salah satu putriku, dengan syarat engkau bekerja di tempatku selama 8 tahun. Masya Allah. Apa mas? Maharnya kerja di tempatnya Nabiullah Syuaib berapa tahun? 8 tahun. Apa kata Nabi Syuaib? Sekiranya engkau genapkan menjadi 10, maka kebaikan dari engkau. Apa kata Nabi Musa? Ya, mana waktu yang nanti menjadi kesepakatan kita, semoga tidak akan terjadi perselisihan di antara kita. Masya Allah. Ayu ma'ajalaini qadaitu fala udwan, ya enggak? Masya Allah, luar biasa. Apa mas? Ternyata
orang dahulu menikah itu maharnya mahal, ya enggak? Kalau gajinya 1 bulan 1 juta, 8 tahun sudah berjuta-juta, ya enggak ya kawan? Sekarang ini kadang laki-laki nikah, mohon maaf, maharnya sedikit, padahal dia punya. Nah, ini beda dengan orang yang memang tidak punya, ya nggak Ikhwan? Dia punya tapi maharnya sedikit. Ada lagi sebagian laki-laki maharnya apa? Seperangkat alat sholat. Ada juga perempuan yang ditanya, "Dek, nanti rencananya maharnya apa?" "Aku nggak minta apa-apa kok Mas." Nanti laki-laki ini cerita sama teman-temannya, "Calonku adalah wanita yang solihah. Tak berikan penawaran maharnya mau apa?" Dia bilang nggak mau apa-apa. Alhamdulillah. Ini agak TOL Mas. Mohon maaf, yang namanya perempuan itu malu. Makanya jika Anda hendak menikahi seorang perempuan, kita harus menempatkan diri kita, umpamanya saya ini seorang perempuan, maka saya pengen baju, pengen emas, pengen sepatu, pengen tas. Sudah, itulah yang saya berikan untuk calon saya. Demikian. Maaf adik-adik semua. Jadi dari seorang laki-laki yang terhormat. Jadi laki-laki yang terhormat. Sebagian begitu maharnya apa Mas? Al-Quran. Hadiah ya? Kok tahu? Hadiah apa? Maharnya Al-Quran, hadiah lagi. Sah tidak Ikhwan? Sah. Tapi Anda bisa memberikan Al-Quran, bisa memberikan perangkat alat sholat, bisa memberikan emas, bisa memberikan hal yang terbaik untuk calon istri Anda, itu yang terbaik. Jangan terus sakarpe. Jangan terus apa sakarpe itu? Semau gua. At-tafi bihadzal qadar wa syukran ala husni timamikum. Insyaallah nukmil liqal ati insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.